Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 12 Mei 2022. Berita pertama, pada hari ini indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis pada perdagangan Rabu. Terpantau IHSG mencatat koreksi sebesar 0,05% dan terparkir pada posisi 6.816,2. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentan harian 6.796,3 hingga ke level 6.902,22. Nilai transaksi bursa tercatat sebesar 17,96 triliun rupiah dengan saham yang diperdagangkan sebanyak 22,98 miliar unit saham. Sektor teknologi memimpin pelemahan dengan koreksi sebesar 2,71%, sedangkan sektor barang konsumen primer melesat paling tajam hingga 3,08%. Di seluruh pasar, investor asing masih terlihat membukukan aksi net foreign sale sebesar 305,21 miliar rupiah. Investor asing tercatat banyak menjual saham PT Bank Sentral Asia dengan net sale sebesar 416,82 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia yang mencetak net foreign sale senilai 231,51 miliar rupiah. Saham PT Astra Internasional sebesar 189,34 miliar rupiah dan saham PT Bank Mandiri dengan net foreign sale 175,8 miliar rupiah. Adapun saham PT Merdeka Copper Gold diborong asing dengan net buy 686,48 miliar rupiah. Lalu diikuti oleh saham PT Unilever Indonesia yang diborong asing sebanyak 216,27 miliar rupiah dan saham PT Elang Mahkota Teknologi sebesar 48,08 miliar rupiah. Laju IHSG terlihat berbanding terbalik dengan mayoritas bursa saham Asia yang bergerak di zona hijau. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat Wall Street juga mengalami rebound terutama pada saham-saham teknologinya. Lalu dari dalam negeri, survei konsumen Bank Indonesia pada April 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terpantau meningkat. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen April 2022 yang meningkat sebesar 113,1 atau meningkat dari bulan sebelumnya yang berada di angka 111. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Setelah sempat bergerak di zona hijau, indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis 0,05% ke level 6.816,20 pada perdagangan Rabu. Investor asing masih membukukan net sale sebesar 307,09 miliar rupiah. Analis Investindo Nusantara Sekuritas, Pandu Dewanto mengatakan pelemahan IHSG disebabkan oleh capital outflow yang masih terjadi. Selain itu, nilai tukar rupiah juga masih melemah. Sementara itu, investor cenderung menunggu kondisi global yang lebih tenang. Pandu memperkirakan pada perdagangan Kamis, pasar masih cenderung berhati-hati untuk menyikapi kenaikan suku bunga The Fed. Menurut Pandu, pasar akan mencermati data inflasi Amerika Serikat. Melansir Reuters Rabu 11 Mei, malam tingkat inflasi Amerika Serikat periode April 2022 masih tinggi, mencapai 8,3%. Padahal perkiraan konsensus sebelumnya, inflasi akan turun menjadi sekitar 8,1%, sehingga diharapkan dapat membawa angin positif pada pasar saham. Pandu mengatakan tingkat inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi dari estimasi dapat menyebabkan gelombang sell berikutnya. Karena pasar akan melihat potensi kebijakan moneter yang lebih agresif dengan menaikkan suku bunga yang tentunya akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di masa yang mendatang. Karena itu, Pandu memproyeksikan support indeks harga saham gabungan hari ini akan berada pada level low di sekitar 6.662. Sedangkan untuk resistennya berada sekitar di 6.902. Atau level tertinggi IHSG kemarin. Sebaliknya, analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan memprediksikan indeks harga saham gabungan berpotensi menguat.
Hal ini terlihat dari sejumlah indikator teknikal, di antaranya oleh candlestick yang membentuk higher high and higher low dengan stochastic yang membentuk golden cross di area oversold. Akan tetapi penguatan IHSG masih diperkirakan akan terbatas, dikarenakan pergerakan masih dibayangi oleh ketidakpastian dari sentimen global. Dennis memperkirakan indeks harga saham gabungan akan bergerak dengan support 6.774 hingga 6.732 dan resisten di 6.880 hingga 6.944. Dennis menyarankan investor mencermati saham MEDC, PGAS, dan INDF. Sementara Pandu merekomendasikan ACES, SCMA, dan INDY. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau menguat pada perdagangan Rabu 11 Mei. Kenaikan harga emas masih disebabkan oleh melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Sementara itu, investor mengalihkan perhatian pada data inflasi Amerika Serikat yang diumumkan pada Rabu malam sebagai isyarat strategi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Pada perdagangan Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkerek 6,41 US dollar menjadi 1.847,41 US dollar per troy ounce. Adapun di pasar spot, harga emas juga menguat 10,19 US dollar ke level 1.848,33 US dollar per troy ounce. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat turun tipis ke level 103,727. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp966.000, turun Rp4.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp858.000 per gram, lebih rendah Rp8.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang naik pada perdagangan Rabu petang. Minyak menguat setelah jatuh hampir 10% dalam 2 sesi terakhir. Hal ini didukung oleh kekhawatiran pasokan Uni Eropa yang terus berusaha untuk mendapatkan dukungan embargo minyak Rusia. Kondisi aliran gas Rusia ke Eropa melalui titik transit utama di Ukraina yang mengering menambah kekhawatiran pasar. Pada perdagangan Rabu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 menguat 3,44% menjadi 103,19 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli 2022 juga menguat 3,32% menjadi 105,86 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Uni Eropa telah mengusulkan embargo minyak Rusia. Hal ini akan semakin memperketat pasar dan mengalihkan arus perdagangan. Pemungutan suara yang membutuhkan dukungan suara bulat telah ditunda karena Hungaria melakukan perlawanan. Minyak juga naik di tengah harapan stimulus ekonomi Cina setelah inflasi mereda dan kekhawatiran investor mereda seiring melemahnya penyebaran COVID-19. Untuk saat ini, investor juga fokus pada data harga konsumen Amerika Serikat yang dapat memberikan indikasi apakah The Fed akan menaikkan suku bunga lebih agresif untuk memerangi inflasi. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang ditutup flat, menguat 0,01%. Rupiah di pasar spot ditutup di Rp14.544 per dolar Amerika Serikat pada Rabu. Begitu juga kurs referensi JISDOR di Rp14.546 per dolar Amerika Serikat seperti hari sebelumnya. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo mengatakan perdagangan flat lantaran pasar sedang menunggu data inflasi Amerika Serikat yang diumumkan pada Rabu malam. Jika data inflasi di atas perkiraan, kemungkinan dolar Amerika Serikat akan menguat pada perdagangan Kamis.
Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Aswabi bilang bahwa pasar berekspektasi inflasi Amerika Serikat mereda ke kisaran 81,1% dari sebelumnya 8,5%. Namun investor masih mencari safe haven. Sementara ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengingatkan untuk tetap waspada oleh kebijakan hawkish the Fed. Meski kurs rupiah mulai rebound karena data ekonomi Republik Indonesia cukup bagus. Reni memperkirakan rupiah bergerak di rentan Rp14.522 hingga Rp14.576 dan Sutopo di kisaran Rp14.500 hingga Rp14.600. Sementara Ibrahim memproyeksikan rupiah ditutup melemah dengan rentan pergerakan Rp14.540 hingga Rp14.580 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi kali ini. Saya Gadia Sretan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.